Mungkin. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofatun Nafsiyah dengan NPM 24592010096 dari Prodi Teknologi Informasi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif. Sebelum ke langkah-langkah, saya akan menjelaskan apa sih itu SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah mereka yang bekerja sebagai penggerak utama organisasi, perusahaan, pemerintahan, atau eksistensi lain yang memiliki aset. Untuk itu, SDM harus bisa dikembangkan dan juga dilatih kemampuannya dengan proses perencanaan SDM yang baik dan tepat. Dan secara umum, SDM adalah mereka yang memiliki keterampilan tertentu yang bisa bekerja dalam suatu organisasi. SDM merupakan salah satu dari 3 elemen penting lain untuk mencapai tujuan perusahaan selain modal dan teknologi. Karena SDM sangat penting untuk perusahaan, maka kehadiran dari perencanaan SDM menjadi suatu hal yang sangat penting. Apa sih perencanaan SDM? Perencanaan SDM adalah suatu proses berkelanjutan dari perencanaan ke depan yang bersifat sistematis agar bisa mencapai penggunaan yang lebih optimal dari aset perusahaan yang paling berharga, yakni karyawan. Perencanaan sumber daya manusia ini dilakukan agar bisa memastikan karyawan dan pekerjaannya sesuai, dan agar bisa menghindari kekurangan ataupun kelebihan tenaga kerja. Jadi proses perencanaan SDM secara efektif itu ada 3. Yang pertama, persediaan tenaga kerja saat ini. Tahap pertama yang diperlukan dalam proses perencanaan SDM adalah dengan melakukan evaluasi sumber daya manusia yang terdapat di perusahaan. Penilaian ini mencakup berbagai topik SDM seperti kompetensi, keterampilan, usia, kualifikasi, kinerja, posisi, pengalaman, dan lain sebagainya. Dalam tahap ini, HRD bisa melakukan kegiatan wawancara dengan manajer tim agar bisa memahami tentang yang sedang mereka hadapi dari pandangan SDM dan melakukan proses kualifikasi yang dianggap penting untuk karyawan. 2. Kebutuhan SDM di masa mendatang. Proses yang kedua adalah proses yang melakukan analisis keperluan tenaga kerja untuk masa depan. Terdapat banyak sekali variabel SDM dalam tahap ini, seperti promosi, pengurangan SDM, mutasi karyawan, lowongan baru, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, memperkirakan permintaan SDM. SDM nantinya akan membuat perkiraan dan menyesuaikan tenaga kerja saat ini dengan perkiraan tenaga kerja di waktu yang akan datang. Pada tahap ini, penting sekali untuk bisa memahami strategi jangka panjang untuk bisnis, sehingga akan bisa membuat perkiraan permintaan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sekian tanpa kasih, cukup sekian, terima kasih. Sekian dari saya, pamit undur diri karena kalau maju sayangnya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting tang tình mình tình tang tang tang. Terima kasih sudah menonton
menonton dan sampai jumpa. Bisa